Setelah teman-teman lulus seleksi P3K tahun 2023, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup di akun SSC ASN. Dan berikutnya setelah kita melakukan pengisian DRH, sekaligus kita melakukan pemberkasan secara paperless. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu 4 pesan penting dari BKN saat mengisi DRH P3K 2023. Tentunya di sini nanti akan ditujukan bagi teman-teman peserta yang sudah lulus seleksi P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K nakes. Dan selanjutnya juga ada beberapa tips dari BKN bagi teman-teman agar tidak gugur pemberkasan NI P3K 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari cpnn.com, yaitu 4 kerawanan pengisian DRH NI P3K 2023. Jangan menangis, batal potong kambing teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, para honorer yang dinyatakan lulus seleksi tidak boleh menyepelekan tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K 2023. Diketahui tahapan pengisian DRH NI P3K 2023 dilakukan mulai dari tanggal 16 Desember hingga tanggal 14 Januari 2024. Dibandingkan dengan seleksi P3K 2022, tahapan pengisian DRH NI P3K 2023 ini relatif lebih lama teman-teman. Diketahui tahapan pengisian DRH NI P3K 2022 inilah mulai dari tanggal 15 April ini sampai dengan 4 Mei 2023. Saat itu nyaris para guru honorer ini hanya punya waktu sekitar 6 hari saja untuk mengurus beragam dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian DRH. Penyebabnya karena saat itu kantor Pemda membuka layanan masyarakat hanya sampai 18 April karena 19 sampai dengan 26 April itu libur cuti bersama. Kantor buka lagi itu tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 April 2023 teman-teman. Selanjutnya tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei kantor tutup karena libur, dibuka lagi tanggal 2 Mei 2023. Saat itu Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo ini berteriak memperjuangkan rekan-rekannya yang sudah lulus seleksi P3K 2022. Yang mana pasalnya menjelang berakhirnya jadwal pengisian DRH penetapan NI P3K Guru 2022 banyak yang masih terkendala. Antara lain yang pertama yaitu pengurusan dokumen belum tuntas teman-teman. Disebabkan nyaris hanya punya waktu 6 hari ya. Banyak peserta lulus seleksi P3K 2022 ini belum selesai mengurus dokumen DRH. Karena itu para peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 perlu gercep ya atau gerak cepat untuk mengurus dokumen. Jangan menunda-nunda meskipun rentang pemberkasan ini cukup lama. Kemudian untuk yang kedua yaitu tidak bisa melanjutkan pengisian DRH NI P3K 2022. Masalah tersebut muncul, kata Sutopo, karena server pengisian DRH ini tidak bisa dibuka para peserta. Baru masuk tahap kedua tidak bisa lanjut lagi. Kejadian tersebut itu muncul pada 2 Mei 2023. Bahkan kata Sutopo saat itu server pengisian DRH ini sempat tidak bisa diakses guru honorer. Dia menduga penyebabnya karena banyak peserta yang mengakses pada waktu yang bersamaan teman-teman. Dengan demikian agar para peserta yang sudah lulus seleksi P3K 2023 ini tidak mengalami masalah serupa, ya hindari melakukan pengisian DRH di hari-hari terakhir ya. Jadi kita jangan menunggu waktu untuk mengisi DRH di hari-hari terakhir penutupan menjelang penutupan teman-teman. Yang ketiga yaitu gagal mengakhiri proses pengisian DRH P3K 2022 di akun peserta. Hingga hari terakhir jadwal pengisian DRH NI P3K 2022 ternyata banyak yang gagal mengakhiri proses pada tahapan krusial ini teman-teman. Seperti yang beliau sampaikan, kasihan sekali kawan-kawan karena mereka ini belum mengakhiri DRH akibat terkendala jaringan ya, kata Sutopo. Nah saat itu Sutopo pun meminta kebijakan pemerintah baik Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek untuk memberikan perpanjangan waktu pengisian DRH.
Jika tidak ada perpanjangan, kata dia, akan banyak guru honorer yang gugur teman-teman. Dampaknya banyak juga formasi P3K guru ini yang kosong ya, padahal peserta yang lulus ini hanya 250.320 orang. Kemudian untuk yang keempat, yaitu malah muncul pilihan untuk mengundurkan diri. Masalah pada tahapan pengisian DRH NI P3K ini juga muncul pada seleksi P3K 2021 sampai tanggal 10 Januari 2022. Ini masih ada calon P3K guru tahap 1 yang belum mengisi DRH. Begitu mencoba mengisi DRH tanggal 11 Januari 2022, ini muncul pilihan untuk mengundurkan diri. Sejumlah guru honorer di Papua, Kabupaten Banyumas, kemudian Kabupaten Cilacap hanya bisa menangisi nasibnya karena gagal mengisi DRH. Mereka malah diberikan pilihan untuk mengundurkan diri teman-teman. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia yaitu Raden Sutopo Yono pun berharap kepada BKN untuk memberikan solusinya. Dan kala itu sudah begitu rugi ya. Yang rugi kan calon P3K itu sendiri ya, karena mengisi DRH itu penting sebagai pintu pertama pemberkasan penetapan NI P3K guru, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau Sinka BKN Bapak Suherman. Namun Deputi Suherman saat itu mengatakan setiap ada masalah selalu ada solusinya ya. Dia menyarankan instansi bersurat ya kepada BKN untuk meminta kelonggaran waktu bagi para calon P3K guru yang terlambat melakukan pengisian DRH. Selanjutnya BKN nanti akan mengevaluasi argumen yang disampaikan oleh instansi. Jika argumennya masuk akal, akan diberikan perpanjangan. Sebaliknya, jika argumennya tidak masuk akal, ini akan ditolak teman-teman. Kemudian terkait tentang pengisian DRH NI P3K 2023, tahapan pengisian DRH NI P3K 2023 dilakukan mulai dari tanggal 16 Desember 2023 hingga tanggal 14 Januari 2024. Nah, para peserta seleksi P3K 2023 yang sudah dinyatakan lulus ini harus cermat ya memperhitungkan waktu, jangan sampai melampaui tenggat akhir pengisian DRH NI P3K. Suherman BKN mengungkapkan masalah jaringan seringkali menjadi alasan calon aparatur sipil negara atau CASN ketika mengisi DRH. Dia mengingatkan CASN termasuk calon P3K untuk jauh-jauh hari ini mengisi DRH sebelum deadline ya. Ini untuk mengantisipasi kendala jaringan. Ditekankan bahwa pengisian DRH merupakan pintu pertama pemberkasan NI P3K. Jadi jangan sampai rencana potong kambing untuk syukuran lulus seleksi P3K 2023 gagal gara-gara gagal masuk pintu pertama untuk pemberkasan NI P3K. Berikut ini contoh dokumen ya untuk penetapan NI P3K yang harus diunggah oleh peserta yang lulus seleksi 2023. Yang pertama ada pas foto, kemudian di sini ada file scan surat lamaran atau permohonan untuk diangkat menjadi P3K, kemudian file ijazah, kemudian file transkrip nilai, kemudian ada file daftar riwayat hidup atau DRH. Kemudian untuk tutorial lengkap cara mengisi DRH dan juga berkas yang wajib diupload ini sudah kita sediakan pada kartu video ini. Jadi teman-teman, untuk yang sudah muncul link pengisian DRH NI P3K yang sudah lulus seleksi di tahun ini, jangan sampai menunggu-nunggu waktu untuk melakukan pengisian DRH. Meskipun kita tidak boleh menunggu waktu, namun kita jangan sampai ceroboh ya, jangan sampai gegabah untuk melakukan pengisian DRH pemberkasan, dikarenakan data ini nanti akan menjadi data utama penetapan nomor induk kita pengangkatan menjadi ASN P3K ya. Kemudian ada catatan tambahan bagi peserta yang melakukan pengisian DRH NI P3K, yaitu yang pertama, bagi peserta yang ijazahnya adalah hasil transfer dari D2 atau D3 wajib melampirkan ijazah dan transkrip nilai D2 dan D3-nya itu ya. Nah, inilah dijadikan menjadi satu atau digabung dengan file ijazah transkrip nilai dari S1-nya. Kemudian bagi peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek, maka wajib menyertakan sertifikat pendidik yang dimaksud itu menjadi satu dokumen, nanti dikombin ya, digabung dalam satu dokumen dan diunggah dengan file yaitu ijazah teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.